Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah berikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita untuk bisa hadir ke tempat ini, ke masjid ini, dalam rangka mengikuti majelis ilmu. Di majelis ini kita membicarakan atau kita baca tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi. Maka kenapa tadi saya bilang harus bersyukur? Karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan bagi kita untuk memahami ilmu agama. Dirahmati oleh Allah, tadi pada pembuka saya membaca Quran surat 33 ayat ke-41 dan 42. Sekarang saya baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya ya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Di ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk berzikir ya, mengingat Allah. Ingatan yang sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Nah, masalahnya itu bagaimana kita bisa ingat pada Allah dengan yang banyak itu ya. Ingat yang banyak. Nah, itu harus kita cari, harus kita latih ya. Harus kita latih agar kita bisa memanfaatkan segala sesuatu untuk bisa mengingat Allah, untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi kita melihat apa saja, kita menjadi teringat kepada Allah. Mari kita latih untuk itu dan kita berdoa kepada Allah agar kita ditakdirkan Allah, agar kita ditolong Allah untuk bisa menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Salah satu usahanya kita bisa mengamalkan Quran surat ke-7 ayat 205 ya. Ini salah satu usaha kita agar zikir kita ini banyak ya, agar kita zikir ini kita ini banyak ya. Di Quran surat ke-7 ayat 205 Allah berfirman, saya baca artinya karena ini sering kita baca ini ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jadi perintah pertamanya itu sebut nama Allah, zikrullah di dalam hati ya. Ini berarti yang utama ya. Yang utama berarti di dalam hati.
dan dengan tidak mengeraskan suara. Kalau terpaksa dengan lisan berarti apa? Harus tidak keras ya. Tidak keras, tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Lalu di waktu pagi dan petang. Maka ibu bapak, mari kita latih ini, kita zikir dalam hati ya, di dalam hati. Karena kalau kita bisa zikir dalam hati, di saat kita di dalam kamar mandi pun kita memungkinkan untuk zikrullah. Kalau di mulut kita nggak boleh, ya, kita nggak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Kalau dalam hati itu boleh, ya itu boleh. Dan nantinya semoga suatu saat kalau kita melatih hati kita banyak zikrullah, suatu saat bisa seperti Nabi. Nabi itu ketika tidur pun itu bisa zikrullah. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an, Abu Salamah ini bertanya dapat informasi dari Aisyah bahwa ada sebuah hadis Nabi bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur." Itu menunjukkan apa? Di saat Nabi tidur pun seperti yang kita lakukan ini, Nabi masih sanggup untuk zikrullah. Nabi masih sanggup untuk apa? Memikirkan masalah umatnya. Itulah kehebatan Nabi. Maka kita berlatih pelan-pelan. Paling tidak itu walaupun kita mungkin tidak bisa seperti Nabi, di saat tidur kita zikrullah itu mungkin tidak bisa. Minimal tujuan kita itu adalah kalau hati kita sering zikrullah, maka kita bisa berharap ketika kita dicabut nyawa dalam keadaan zikrullah. Kalau kita usaha kita agar kita bisa banyak berzikir untuk memenuhi tadi itu, Quran surat ke berapa tadi? Quran surat ke-33 ayat 41 dan 42 bahwa kita harus zikir yang banyak, bertasbih yang banyak. Maka usaha kita adalah memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya kita bisa bisa memanfaatkan selalu mengingat sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah, banyak sekali sifatnya Allah ya. Atau namanya Allah, itu banyak sekali. Allah itu maha besar, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah itu maha terpuji. Maha terpuji ini kan alhamdulillahirabbil alamin. Minimal 17 kali kita sebut di dalam salat kita. Bisa kita perbanyak ya dengan cara memperbanyak sholat sunnah, sehingga pujian kita pada Allah lebih banyak, sehingga kita lebih banyak ingat lagi kepada Allah. Lalu Allah itu maha pengampun. Kalau kita ingat Allah itu maha pengampun, kita beristighfar di dalam hati, astagfirullahaladzim, saya banyak melakukan dosa selama ini, ya Allah, ampuni hamba. Allah, kita ingat bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, kita minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha pemberi rezeki, Engkau maha kaya, maka karuniakanlah kepada kami dan keluarga kami rezeki yang cukup, melimpah ruah. Jadi tidak mesti di saat kita duduk waktu mau sholat atau selesai sholat, di saat kita berdiri di mana-mana, kita ingat bahwa Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki, kita berdoa kepada Allah. Jadi kita latih hati kita agar sebanyak-banyaknya mengingat Allah. Tidak mesti menyebut nama Allah terus ya, tapi mengingat sifat-sifatnya. Dan banyak lagi yang paling ditonjolkan oleh Allah itu, sifat Allah yang paling ditonjolkan itu adalah sifat Rahman dan sifat Rahim ya. Sifat Rahman dan sifat Rahim. Allah itu maha mengancam ya, tapi itu tidak ditonjolkan oleh Allah. Maha mengancam itu hanya untuk Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang bejat ya, yang kepada orang-orang yang tidak taat, itu diancam oleh Allah.
Tapi yang ditonjolkan Allah itu adalah sifat Rahman dan Rahim. Dengan kedua sifat ini kita bisa berdoa kepada Allah. Misalnya apa? Misalnya kita berdoa seperti ini misalnya, ya Allah, saya sebenarnya tidak pantas untuk masuk surgamu karena saya ini banyak dosa. Saya ini kalau beribadah terlalu banyak riaknya ya. Salat saya banyak yang tidak khusyuk. Jadi ya Allah, saya ini tidak pantas kalau harus masuk surga. Tapi ya Allah, saya tidak kuat kalau harus masuk neraka. Maka selamatkanlah kami, keluarga kami dari siksa kubur. Mudahkanlah urusan kami di padang mahsyar. Selamatkan kami, keluarga kami dari siksa api neraka. Semoga kami keluarga dan orang-orang yang kami sayangi itu semuanya langsung masuk surga karena kasih sayang-Mu, karena ampunan-Mu. Jadi mari kita manfaatkan yang ditonjolkan Allah ini. Allah menonjolkan kasih sayangnya kepada kita. Maka mari setiap doa kita sebut-sebut ini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di saat kita minta ampun kepada Allah, kita sebut-sebut ini bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu usaha kita agar apa? Agar kita itu menjadi apa? Lebih sering mengingat Allah. Karena perintahnya itu apa? Ingatlah Allah. Ingatan yang banyak ya, ingatan yang banyak. Ingatan yang banyak. Usaha kita yang lain, misalnya kita bisa mengingat bahwa Allah itu Maha Tunggal ya. Allah itu Maha Esa. Lalu kita kembangkan misalnya, karena kita ingat bahwa Allah itu Maha Tunggal, kita bisa kembangkan dengan mengingat apa? Dengan mengingat Quran, surat Al-Ikhlas misalnya, ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa kembangkan lagi ya pikiran kita. Kita bisa kembangkan lagi dengan satu ayat ini, dengan satu ayat ini. Andaikan Tuhan itu tidak tunggal, apa yang terjadi? Nah, jawabannya ini kan bisa membuat kita lebih yakin bahwa apa? Bahwa Allah itu memang cuma satu ya. Memang cuma satu. Bagaimana kalau Allah itu tidak tunggal? Coba kalau kita renungkan yang ada di sekitar kita ini. Matahari terbit dari timur, lalu apa? Lalu terbenam dari barat. Ini ada seorang nabi itu ketika berdebat dengan seorang yang kafir, penguasa, nabi itu bilang apa? Tuhanku bisa mematikan, bisa menghidupkan. Maka orang kafir ini bilang apa? Karena dia orang yang berkuasa, dia bilang apa? Aku pun bisa mematikan, bisa menghidupkan. Caranya bagaimana? Orang yang saya kehendaki mati, saya bunuh. Orang yang saya kehendaki hidup, tidak saya bunuh. Lalu nabi ini bilang, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Cobalah kalau kamu mampu, terbitkan dia dari barat. Maka orang ini diam, orang kafir ini diam. Jadi mari kita renungi hal-hal yang seperti ini. Es itu dingin ya. Lalu api itu panas, benda itu jatuh dari atas ke bawah. Ya. Kenapa kok tidak jatuh ke samping? Ya. Itu kalau kita renungi, itu bisa memperkuat tauhid kita kepada Allah. Pergantian siang dan malam itu begitu teratur, begitu teratur. Lalu pertumbuhan Quran di surat Al-Fat ayat 23. Saya baca artinya, semuanya itu sebagai sunnatullah yang tidak berlaku, yang sudah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Ini seolah-olah kan Allah menantang kita. Ayo kalau kamu bisa, ubahlah sunnatullah ini. Itu kan kalau Allah menantang kita seperti itu. Dan kalau kita nggak bisa, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ternyata apa? Kita ini nggak bisa apa-apa. Kita ini tidak bisa apa.
Kalau kita gunakan logika kita ya, sebab dengan berlogika, logika yang dilandasi dengan pengetahuan agama yang baik, itu akan membuat iman kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Tapi penggunaan logika ini harus dilandasi dengan pengetahuan agama yang cukup kuatnya. Kalau Tuhan itu ada 2 atau 3 misalnya, atau lebih, bagaimana tanah itu bisa subur? Kalau Tuhan yang satu menghendaki subur, Tuhan yang lain menghendaki kering ya. Tentu tidak mungkin ya. Tentu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa kaya? Kalau Tuhan yang satu menghendaki kita kaya, sedangkan Tuhan yang lain menghendaki akan menguji kita dengan kemiskinan. Jadi dari sini aja kita sudah pasti yakin bahwa kalau Tuhan itu pasti cuma satu. Jadi dengan mengingat bahwa Allah itu cuma satu, Tuhan kita itu satu, berkembang kemana-mana, pikiran kita bisa berkembang kemana-mana, bisa membuat kita itu apa, tauhidnya bisa luar biasa kuat ya. Bisa luar biasa kuat ya. Dan banyak lagi yang bisa kita apa, kita renungi dengan ini ya. Bagaimana mungkin akan ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan atau lebih ya. Kalau apa, yang satu Tuhan itu ingin membangun, yang satunya merusak ya. Jangankan 2 Tuhan ya, 2 ketua RT aja pasti repot gitu. Yang satu ingin membangun balai, yang satunya ingin membangun got itu pasti repot juga. Jangankan 2 Tuhan. Lalu siapa? Tuhan mana yang jadi koordinatornya? Tuhan mana yang menjadi apa? Yang menjadi penentu bahwa ini harus jalan seperti ini harus jalan seperti ini. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin ada 2 Tuhan. Di dalam Quran Allah sendiri bilang untuk menentang orang itu yang apa? Yang menganggap bahwa Tuhan itu ada 2 atau 3 atau lebih. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalaulah sekiranya di keduanya, langit dan bumi itu ada Tuhan lain selain Allah, pastilah akan terjadi kerusakan. Ini pernyataan dari Allah sendiri ya, bahwa kalau ada Tuhan selain Allah, pasti ada kerusakan. Karena satunya ingin si A itu punya anak, yang Tuhan satunya ingin si A itu diuji dengan apa? Tidak punya anak. Pasti selalu bertentangan. Dan bagaimana bisa disebut Tuhan apabila kekuasaan Tuhan itu terbatasi oleh Tuhan yang lain? Tidak mungkin. Jadi dengan mengingat bahwa Tuhan itu cuma satu, maka berkembang terus sehingga apa? Tauhid kita menjadi kuat. Bisa juga mengingat Allah, ingatan yang banyak itu pula banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau kita sudah terlatih nanti, akhirnya apa? Kita itu, hati kita itu sedikit akan otomatis gitu ya, akan mengingat Allah. Misalnya apa? Kita sedang sholat, lalu di sebelah kita ada yang bersin gitu ya. Kita langsung ingat, ya Allah, semoga saudara saya ini tidak engkau buat sakit ya. Karena bersin itu sudah tanda-tanda dia mau flu gitu. Ya, dia itu secara refleks akan mendoakan saudara kita yang sedang bersin itu, atau ada yang batuk, kita doakan, ya Allah, semoga engkau membatasi dan mengurangi rasa sakitnya. Ada orang yang berjalannya ke masjid ini agak susah gitu ya, kita doakan, ya Allah, semoga orang ini mendapatkan ampunan-Mu. Semoga orang ini engkau mudahkan untuk istiqomah ke masjid. Terus seperti itu. Kalau kita sudah terlatih, maka kita latih. Sehingga apa? Apa yang ada di sekitar kita menjadi penyebab bagi kita untuk mengingat Allah. Ingatan yang banyak ya. Lalu kalau kita mau berpikir tentang ayat-ayat Al-Quran ya,
Ini tadi saya menemukan satu ayat lagi untuk yang bisa mendukung kita agar kita ini bisa mengingat Allah yang banyak. Di Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-11. Sering toh oleh para imam dibaca ini. Sering sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi kita ingat bahwa Allah itu punya perintah-perintah ya. Allah itu punya perintah. Kalau yang wajib kan sholat, syahadat, zakat bagi yang mampu, lalu puasa, lalu haji bagi yang mampu, itu yang wajib gitu. Tapi banyak perintah Allah yang tidak wajib yang ada di Al-Quran. Salah satunya ini, fa amma binikmati rabbika fahaddits. Ingat terus perintahnya Allah, salah satunya ini. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Hendaklah kamu siarkan. Saya coba baca tafsirnya. Ada ulama yang menafsirkan ini bahwa melalui ayat ini kita diperintah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat agama ini ya. Kita beragama Islam ini loh, kita harus bersyukuri, harus kita syukuri. Kalau kita beragama selain Islam, waduh, berat bagi kita. Kita harus bersyukur, kita beragama Islam, kita beriman, harus bersyukur dan berdoa. Mudah-mudahan apa? Kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau beribadah menjadi orang yang ihsan ya. Orang yang ihsan itu kalau sholat dia seolah-olah melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Maka karena kita bersyukur, kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku berada di atas agama ini. Kita berdoa kepada Allah agar apa? Agar kita berislam sampai kita dicabut nyawa. Betapa banyak orang yang tadinya Islam dan meninggalnya dalam keadaan kafir. Maka kita jangan sok yakin bahwa kita ini akan mati dalam keadaan Islam. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku berada di atas agamamu, yaitu agama Islam. Itu berarti apa? Kita bersyukur atas apa? Atas agama Islam ini. Itu berarti apa? Kita bersyukur. Kita melaksanakan perintahnya Allah di Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-11. Atau doanya seperti yang biasa dipanjatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal itu berdoa Quran surat ketiga ayat ke-8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu yang sering dipanjatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini orang yang paling pandai fikih ya. Menurut Nabi orang yang paling pandai fikih. Meninggalnya kira-kira umur 39 tahun. Sahabat Ansor yang sangat cerdas. Di beliau berdoanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Quran surat ketiga ayat 8. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Maksudnya janganlah Engkau sesatkan ke agama-agama lain setelah Engkau Engkau tunjukkan kepada kami agama Islam. Atau setelah ngaji ini berdoa seperti ini. Berdoa seperti ini, ya Allah, tolong kami agar kami bisa istiqomah ya. Kalau kita terjemahkan bebas seperti itu, bisa istiqomah untuk bisa hadir ke majelis ilmu setelah Engkau mudahkan bagi kami. Jadi kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan tafsir yang lain dari Quran surat Ad-Duha ayat 11 ini, tafsir dari Syekh Nawawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Imam Mujahid pernah menyampaikan suatu kalimat
bahwa makna dari nikmat yang ada di Quran surat Ad-Duha ayat 11 tadi itu adalah Al-Quran. Sedangkan mengabarkannya itu adalah apa? Membacanya. Jadi perintah Allah bahwa kita itu dikasih Al-Quran oleh Allah untuk dibaca dan untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi diperintah oleh kita, diperintah Allah untuk mengajarkan membaca kepada orang lain, mengajarkan membaca artinya dan lain sebagainya. Itu menurut siapa tadi? Menurut Syekh Nawawi. Itu tafsir dari Quran surat ke-11 ayat 8, surat Ad-Duha ayat 11. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ringkas bahwa ingat Allah sebanyak-banyaknya itu, usaha kita yang bisa kita lakukan adalah zikir kita lakukan di dalam hati agar bisa banyak. Yang kedua, bisa dengan mengingat sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang ditonjolkan adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Lalu bisa dengan mengingat bahwa Allah itu Maha Tunggal, dan mengingat Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan, juga dengan cara bisa mengingat perintahnya Allah. Yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini yaitu mensyukuri nikmatnya Allah, bahwa kita diperintah Allah untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Syukur atas nikmat apa saja, nikmat harta, nikmat hidup, nikmat keluarga, nikmat agama ini, maka kita berdoa seperti tadi itu. Nikmat Al-Quran yang diberikan Allah, maka kita baca, kita ajarkan ke orang lain, kita belajar dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, ini pun dalam rangka selalu mengingat Allah ya. Kita ingat-ingatkan terus bahwa di Masjid Al-Muhajirin ini ada tabungan kurban. Bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Nabi berkorban setiap tahun, maka mari kita berusaha untuk bisa berkorban setiap tahun. Agar tidak berat, mari kita menabung lewat Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah hingga hari ini yang sudah mendaftar ada 7 orang. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.